Selamat sore. Selamat sore, bagaimana? Sehat? Sehat. Oke, ibu-ibu, kali ini kita akan melakukan atau mendengarkan atau kita mempelajari bersama-sama mengenai stunting. Pernah dengar kata stunting? Pernah. Pernah, ya. Dengan itu stunting adalah anak yang tumbuh di bawah rata-rata atau tinggi badannya tidak sama dengan usia atau umur, betul. Ya, tapi di sini kita akan mempelajari tentang stunting, penjagaan stunting dan penanganannya daripada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Di sini kita akan mempelajari atau membahas secara bersama-sama tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui dengan kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan bayi baru lahir dan kebutuhan ibu menyusui. Jadi di situ kita mempelajari apa kebutuhannya bayi baru lahir, kebutuhan ibu menyusui. Kita akan melihat bersama-sama untuk memperoleh atau dalam penjagaan stunting. Ya, oleh karena itu ibu-ibu, apakah materi yang lalu sudah ibu praktekkan di rumah? Sudah ya ibu-ibu ya. Saya harap supaya materi tersebut dipraktekkan selalu di rumah. Oke? Ya, sekarang di sini kita tahu bahwa anak ketika bayi baru lahir, bayi perlu beradaptasi dengan kondisi yang berbeda atau dalam kehidupan, sehingga bayi memerlukan kasih sayang yang baik. Dalam penjagaan stunting, ibu menyusui pun harus memiliki nutrisi atau makanan yang bergizi. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama apa kebutuhan bayi baru lahir dan kebutuhan dari ibu menyusui. Oke ibu-ibu, kita akan bagi menjadi dua kelompok ya ibu-ibu ya. Di sini kelompok yang pertama akan berdiskusi tentang kebutuhan bayi baru lahir, dan yang kelompok B atau kelompok 2 mempelajari tentang atau berdiskusi tentang ibu menyusui. Dituliskan di kertas apa kebutuhan dari bayi baru lahir dan apa kebutuhan dari ibu menyusui. Ibu, kita berdiskusi dulu. Habis berdiskusi kita akan membahasnya bersama-sama atau mendapatkan jawaban yang benar, sehingga jawaban itu dapat kita terapkan di rumah, atau bila ada keluarga yang sedang hamil, kita dapat memberi penjelasan kepada keluarga kita. Begitu ya ibu-ibu ya. Ya, kita berdiskusi dulu, setelah itu baru kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, dikumpulkan kembali, kita akan membahasnya bersama-sama. Ayo, kelompok bayi baru lahir dan kelompok ibu menyusui. Di sini kita akan membahas pertama, yaitu kebutuhan bayi baru lahir. Ya, di sini bayi baru lahir ini mempunyai dua kebutuhan ya, ditulis di sini mempunyai dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yang dimaksud di sini adalah inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini di sini dimaksudkan bahwa ketika bayi baru pertama dilahirkan, ibu harus memberikan pertama kali ASI, itu menyusui dini ya ibu-ibu ya. Ketika bayi baru lahir, kita harus langsung memberikan inisiasi menyusui dini atau memberikan air susu yang pertama untuk bayi kita. Terus yang berikutnya, ibu memberikan ASI eksklusif. Ibu memberikan ASI eksklusif, yaitu ibu memberikan ASI selama cuma ASI sehingga sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi dengan pemberian ASI yang baik supaya dapat mencegah stunting. ASI ini diberikan selama 6 bulan oleh siapa? Oleh ibu. Oleh siapa? Oleh ibu kepada anak. Dengan pemberian ASI saja, sehingga ibu dengan anak dapat terjadi kontak batin antara ibu dengan anak ya. Memberikan. Terus kita masuk berikutnya, kebutuhan yang satu, kebutuhan mental dari bayi baru lahir adalah kasih sayang. Kasih sayang ini yang diberikan oleh siapa?
dari bayi ini diberikan oleh ibu, Oleh bapak ibu. dan anggota Anggota keluarga. yang berada dalam satu rumah. Oke, kita masuk yang berikutnya, yang kedua, yaitu kebutuhan ibu menyusui. Di sini juga ada dua kebutuhan dari ibu menyusui, yaitu yang satu kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan fisik di sini dituliskan bahwa ibu harus makan makanan yang Bergizi. bergizi. Seperti apa makanan bergizi? Sayuran, Sayuran, nasi, ikan, sayuran, buah-buahan, ikan dan telur. Terus siapa yang memberikan makanan yang bergizi kepada ibu menyusui? ayah atau bapak, dan seisi Ayah, keluarga. bapak dan seisi Keluarga. yang berada dalam satu rumah. Oke. Jadi yang berikutnya kebutuhan mental. Kebutuhan mental yang harus diberikan kepada ibu menyusui yaitu ternyata sama dengan kebutuhan mental dari bayi baru lahir, yaitu apa? Kasih sayang. Ternyata ibu menyusui dan bayi baru lahir harus mempunyai kebutuhan mental yang ternyata mempunyai kebutuhan mental yang sama, yaitu kasih sayang. Kasih sayang ini didapatkan dari bapak dan anggota keluarga. Itu misalnya kalau di ibu menyusui harus mendapatkan kasih sayang dari bapak dan anggota keluarga. Kalau dari bayi baru lahir, dia harus mempunyai kasih sayang. Kasih sayangnya itu dari mama, dari bapak dan dari anggota keluarga yang berada dalam satu rumah. keluarga. Jadi kita akan kesimpulannya, yaitu kesejahteraan bayi baru lahir itu harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu ibu memberikan inisiasi menyusui dini atau pemberian ASI pertama kali setelah bayi lahir. Kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Oke. Jadi selama 6 bulan ini ibu harus hanya memberikan ASI, tidak boleh menambahkan dengan pemberian MPASI atau makanan pengganti ASI. Jadi cuma dengan ASI. Itu kebutuhan fisik yang harus diberikan pada bayi baru lahir. Sedangkan kebutuhan mentalnya yaitu kasih sayang. Kasih sayang yang diperoleh dari mana? Dari mama, dari bapak, terus sama anggota keluarga. Terus kita masuk kesimpulan dari kebutuhan ibu menyusui, yaitu satu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik di situ ibu harus harus dijamin makan minumnya. Kebutuhan fisik yaitu kebutuhan makan yang bergizi. Seperti ibu harus makan makanan bergizi, nasi, sayur, bubur, harus ada ikan dan telur. Kemudian kebutuhan mentalnya pun sama dengan bayi baru lahir, yaitu kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan mentalnya adalah kasih sayang. Dengan kita memberikan kasih sayang dari suami, dari keluarga kepada ibu, sehingga ibu dapat memberikan ASI yang baik pula kepada anak yang bayi baru lahir. Sampai di sini ibu-ibu mengerti? Kesimpulannya adalah yang tadi setelah saya bacakan kepada ibu-ibu bahwa bayi baru lahir dengan mempunyai kebutuhan mental yang sama dengan ibu menyusui, yaitu kasih sayangnya. Ya ibu-ibu ya, kebutuhan fisiknya yang berbeda. Anaknya harus harus mendapatkan inisiasi menyusui dini dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Sedangkan ibunya harus dipenuhi kebutuhan gizinya. Ya ibu-ibu ya. Ya, kesejahteraan ibunya harus dijamin dengan baik, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi dan kasih sayang yang cukup, sehingga ibu bisa memberikan ASI eksklusif sampai dengan anak berusia 6 bulan. Untuk agar anak tumbuh dalam mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Ya ibu-ibu ya. Yang berikutnya juga ibu meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan susu formula. Yang berikut memberikan proses menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun. Terus yang kemudian yang berikutnya kita akan masuk dalam hambatan-hambatan. Hambatan itu terdiri misalnya hambatan yang kita dapat dari kebutuhan fisik dengan kebutuhan mental dari bayi baru lahir dan ibu menyusui. Hambatannya itu misalnya anak tidak mendapatkan ASI yang cukup karena ibu mempunyai puting susu yang pendek,
terus tidak keluarnya ASI. Kalau tidak keluarnya ASI atau air susu ibu, bagaimana caranya untuk supaya ada ASI? Terus misalnya mempunyai susu ibu mempunyai peti susu yang pendek, kita harus misalnya hambatan itu solusinya, misalnya kita membelikan alat penyedot susu ya ibu-ibu ya, Iya. sehingga susunya disedot dan disimpan di tempat yang baik sehingga dapat diberikan kepada anak ya. Iya. Jadi hambatan yang kita temui dari ibu secara fisik adalah tidak diberikannya makan yang bergizi sehingga tidak menghasilkan air susu yang baik. Oleh karena itu kita harus menjelaskan kepada bapak, kepada sesi keluarga supaya dapat memberikan makanan yang bergizi sehingga ibu dapat memperoleh air susu yang baik, memproduksi air susu yang baik, dan anak dapat diberikan kepada anak baru lahir sehingga anak umur 6 bulan hanya dengan ASI, air susu ibu. Begitu ya ibu-ibu ya? Ya. Ya, dapat dipraktikkan di rumah jika ada keluarga yang sedang hamil atau keluarga yang baru melahirkan, dapat diterapkan di rumah atau jelaskan kepada keluarga. Begitu ya ibu-ibu ya? Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oke, selamat sore. Sore.